Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 5782, Benih Kekuatan Sejati. Setelah lebih dari 2 juta tahun bereksperimen, Luming akhirnya mencapai terobosan besar dalam Kitab Suci Tombak Tak Terbatas. Teknik tombak tanpa batas, salah satu dari 3 teknik tombak agung di Samudra Semesta, sama terkenalnya dengan teknik tombak jari abadi. Mungkin karena Luming telah menggunakan tombak sejak awal kultivasinya, ia memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kitab suci surgawi seni tombak. Ia bisa mendapatkan berbagai macam inspirasi setelah mempelajarinya. Ia akhirnya mematahkan keseimbangan asli kitab suci tombak tak terbatas dan memasukkan lebih banyak aturan teknik abadi yang ofensif. Sutra tombak tanpa batas awalnya terdiri dari 34.000 aturan teknik abadi, yang 1.000 lebih banyak dari Sutra Pedang Suanyuan yang berjumlah 33.000 aturan. Sutra ini juga lebih kuat. Sejak ia mulai berkultivasi, Luming telah mengintegrasikan lebih dari 2.000 aturan seni abadi ke dalam 34.000 dao asli. Hal ini membuat jumlah aturan seni abadi dalam kitab suci tombak tak terbatas melebihi 36.000. Pada awalnya, ketika aturan teknik abadi 2.000 diintegrasikan, kekuatan kitab suci tombak tak terbatas telah meningkat, tetapi peningkatannya sangat kecil. Namun, ketika aturan teknik abadi 36.001 diintegrasikan, kekuatan kitab suci tombak tak terbatas meroket, dan kekuatan serangan berkekuatan penuh setidaknya berlipat ganda. Leluhur Langit Hijau menjelaskan bahwa semua teknik abadi teratas memiliki puncak 36.000 jenis. Tidak ada teknik abadi ofensif yang dapat menembus batas ini ketika dikembangkan hingga sempurna. Oleh karena itu, setelah lebih dari 36.000 aturan teknik abadi diintegrasikan ke dalam sutra abadi atau teknik abadi, kekuatannya akan meroket. Kemudian, seiring semakin banyaknya aturan teknik abadi yang diintegrasikan, kekuatannya pun akan menjadi semakin kuat. Jika sebuah teknik abadi ofensif dapat menggabungkan semua 108.000 aturan teknik abadi ofensif bersama-sama untuk membentuk keseimbangan yang sempurna, seberapa kuatkah itu? Luming menghela napas dan tidak dapat menahan diri untuk menantikannya. Untuk kitab suci abadi dan teknik abadi, karena semakin banyak aturan teknik abadi yang diintegrasikan, akan semakin sulit untuk menjaga keseimbangan, dan kesulitan integrasi juga akan meningkat tajam. Pada akhirnya, kesulitan mengintegrasikan satu aturan teknik abadi mungkin lebih sulit daripada mengintegrasikan 10.000 aturan teknik abadi. Saya khawatir bahkan alam ciptaan tidak dapat mengintegrasikan 108.000 aturan teknik abadi yang ofensif secara sempurna. Kata nenek moyang langit hijau. Saya takut. Ini hanya spekulasi saya. Lagi pula, saya hanya mewarisi sebagian kecil dari ingatan kreator Na'vi Blue, jadi saya tidak tahu banyak. Saya tidak yakin apakah ada eksistensi alam ciptaan yang dapat menyeimbangkan aturan 108.000 teknik abadi ofensif dengan sempurna. Setelah itu, nada suara leluhur langit cerah berubah saat dia berkata, Luming, dalam 3 juta tahun terakhir, makna mendalam dan teknik abadi Anda telah meningkat pesat. Kekuatan Anda juga telah meningkat pesat. Sudah waktunya untuk menyempurnakan cakram Luo Jade sejati yang agung. Luming mendapat firasat buruk. Dia berkata, Senior, kekuatanmu hampir habis. Benar sekali. Setelah kekuatanku habis, aku tidak bisa lagi menutupi rahasia surga untukmu. Aku harus bersembunyi di cakram Gyokzen Luo Agung untuk memulihkan diri. Kamu harus mengendalikan cakram Gyokzen Luo Agung. Aku tidak tahu seberapa besar kekuatan yang dapat diberikannya, tetapi setidaknya kamu harus dapat menyimpannya di dalam tubuhmu dan menyembunyikannya. Jika tidak, belum lagi ditemukan oleh ras surga, bahkan jika ditemukan oleh makhluk lain dalam kekacauan, mereka akan mengambilnya. 3 juta tahun telah berlalu. Mungkinkah orang-orang dari ras langit masih mengejar? Kau masih belum menyerah. Kata Luming. Anda meremehkan keinginan makhluk tingkat alam semesta, terutama mereka yang berasal dari ras langit. Mereka telah berkultivasi selama puluhan ribu tahun bintang. Mereka tidak akan menyerah bahkan jika mereka telah berkultivasi selama 30 miliar tahun. Ketika kekuatanku habis, mereka mungkin akan dapat menyimpulkan lokasi persismu. Kau harus mengandalkan dirimu sendiri selama sisa perjalanan. Oleh karena itu, memurnikan cakram Gyokzen Luo Agung adalah suatu keharusan. Namun, di puncak kultivasimu, kau hanya mampu mengendalikan lempengan Giok Luo sejati yang agung.
Aku hanyalah seorang Raja Abadi dengan transformasi 9. Bagaimana aku bisa memurnikan lempengan giok luo sejati yang agung? Lu Ming berkata dengan ragu. Saya telah mengerjakan ini selama bertahun-tahun, dan akhirnya saya menemukan caranya. Kata nenek moyang langit hijau. Lu Ming tidak mengatakan apa-apa, menunggu leluhur langit biru melanjutkan. Ketiga tubuhmu telah mengolah 3 jenis energi sejati yang berbeda, benar kan? Kata nenek moyang langit hijau. Lu Ming mengangguk. Ketiga tubuhnya masing-masing mengendalikan 3 sumber kekuatan, kekuatan asal, yang merupakan kekuatan sejati. Akan tetapi, setelah ia menerobos ke alam dao abadi, ketiga kekuatan itu telah lama tertidur di dalam tubuhnya dan tidak banyak berguna. Bukan karena kekuatan sejatinya tidak berguna, tetapi jumlah yang dia miliki terlalu sedikit. Dia bahkan tidak bisa dianggap sebagai benih kekuatan sejati. Benar sekali. Dulu, setelah 3 ahli penciptaan memperoleh cakram giok Zenluo Agung, mereka bekerja sama untuk mempelajarinya dalam waktu yang lama, kata leluhur langit hijau. Tentu saja, mereka perlu menyuntikkan kekuatan kebenaran mereka ke dalamnya. Mereka menggunakan kekuatan kebenaran mereka untuk mendorongnya. Jadi, sampai sekarang, masih ada sejumlah besar kekuatan kebenaran yang ditinggalkan oleh para master pencipta di cakram giok Zenluo Agung. Kemudian, sebelum pencipta hijau tua meninggal, ia menyuntikkan sejumlah besar kekuatan kebenaran ke dalam cakram giok Zenluo Agung untuk mengendalikannya. Alasan saya dapat mengendalikan cakram giok Zenluo Agung adalah karena saya telah mengendalikan kekuatan kebenaran yang ditinggalkan oleh pencipta hijau tua. Sekarang, banyak kekuatan kebenaran pencipta hijau tua telah dikonsumsi, dan apa yang tersisa hampir sama dengan kekuatan kebenaran yang ditinggalkan oleh 2 master pencipta lainnya. Itu membentuk keseimbangan yang rumit. Anda baru saja menguasai 3 jenis kekuatan sejati. Jika Anda dapat menemukan titik tumpu yang sesuai, Anda dapat menggunakan ketiga kekuatan sejati ini untuk menggerakkan kekuatan sejati dari 3 penguasa penciptaan dan nyaris mengendalikan cakram giok Zenluo yang agung. Namun, kekuatan sejati dalam tubuhmu masih terlalu lemah. Selanjutnya, aku akan menggunakan sedikit kekuatan yang tersisa untuk membantumu menyerap kekuatan sejati dari para master penciptaan dan memadatkan benih kekuatan sejati. Hanya dengan begitu kau akan memiliki peluang keberhasilan yang lebih besar. Setelah primogenitor langit cerah menjelaskan metodenya secara rinci, mereka berdua segera memulai. Cakram giok Zenluo yang besar melayang di atas kepala Lu Ming, memancarkan cahaya redup. Kesadaran Lu Ming tampaknya telah memasuki cakram giok Zenluo yang besar dan melihat 3 samudra luas. Ketiganya adalah lautan energi sejati. Ketiganya memiliki atribut yang berbeda dan berasal dari 3 penguasa penciptaan yang berbeda. Lu Ming dan 2 orang lainnya membelah diri dan mengedarkan teknik yang diberikan oleh leluhur langit cerah itu dalam upaya menyerap energi sejati para master penciptaan. Prosesnya berjalan sangat lancar. 3 gumpalan energi sejati terbang keluar dan menyatu dengan energi sejati dalam tubuh Lu Ming, dan secara bertahap menjadi lebih kuat. Lu Ming mengerti bahwa hal ini ada hubungannya dengan tubuh pertempuran boneka yang sebelumnya dikendalikannya, Hun Yihe. Dengan mengendalikan tubuh boneka pertempuran Hun Yihe, ia mampu bersembunyi di sumber kebenaran di dalam tubuh boneka pertempuran tersebut. Tubuhnya dan kekuatan kebenaran menyatu, dan kemampuan adaptasinya terhadap kekuatan kebenaran telah meningkat pesat. 100 tahun kemudian, ketiga tubuh Lu Ming masing-masing memadatkan benih kekuatan sejati. Dengan 9 transformasi ranah Raja Abadi milik Lu Ming, ini adalah batasnya. Tidak mungkin baginya untuk mengintegrasikan lebih banyak energi sejati ke dalam tubuhnya. Bagaimanapun, kekuatan sejati adalah kekuatan yang hanya bisa dikuasai oleh ahli bela diri tingkat alam semesta. Dengan basis kultivasi Raja Abadi 9 transformasinya, sudah merupakan keajaiban bahwa ia mampu memadatkan benih kekuatan sejati. Bab 5783, Kosmos Baru yang Hebat. Setelah itu, ia menghabiskan 300 tahun lagi sebelum akhirnya menemukan titik tumpu. Ia menggunakan benih kekuatan sejati untuk menggerakkan kekuatan sejati yang ditinggalkan oleh 3 penguasa penciptaan dan nyaris mengendalikan cakram giok Zenluo yang agung. Asyik, cakram giok luo sejati yang agung berubah menjadi sinar cahaya dan terbang ke tubuh Lu Ming. Cakram itu memasuki lautan kesadarannya dan melayang di lautan kesadaran yang luas. Sayang sekali aku hanya bisa mengendalikannya dengan pas-pasan. Lu Ming menggelengkan kepalanya sedikit. Meskipun dia dapat menyimpan cakram giok Zenluo besar di samudera spiritualnya,
dia tidak dapat memanfaatkannya secara maksimal. Bahkan dia hanya bisa memasuki ruang internal cakram giok luo sejati yang agung. Lu Ming memperkirakan bahwa dia bahkan tidak bisa membawa orang kedua ke dalam ruang internal. Lagi pula, cakram giok luo sejati yang agung itu terlalu bermutu tinggi, dan bahkan tingkat alam semesta pun tidak dapat menguasainya. Saat itu, 3 ahli penciptaan telah menelitinya sejak lama sebelum mereka menemukan cara untuk mengendalikannya. Misalnya, jika seorang bayi memegang pedang besar dengan kekuatan yang terlalu sedikit, mustahil untuk mengendalikannya dengan cekatan. Lu Ming, aku sudah menghabiskan semua energiku. Mulai sekarang, kau harus mengandalkan dirimu sendiri. Sudah 3 juta tahun berlalu. Langit dan bumi mungkin telah memurnikan lautan alam semesta yin yang dan memasuki alam ciptaan. Mereka mungkin mengejarmu secara pribadi. Kau harus berhati-hati. Suara leluhur langit hijau keluar dari cakram luo jade sejati yang agung dan kemudian terdiam. Lu Ming menahan auranya hingga batas maksimal. Ki dan darahnya seperti kayu mati. Pada saat yang sama, dia menggerakkan jari-jarinya dan rune misterius menyebar, berubah menjadi susunan yang menutupi Lu Ming. Ini adalah formasi penguncian tubuh senyap, yang dapat membantu menyembunyikan aura seseorang. Kedalaman formasi itu bahkan lebih besar dari formasi puncak master di lautan semesta. Awalnya, setelah Lu Ming menginjakkan kaki di dunia yang lebih luas, keterampilan susunannya tertinggal dan dia berfokus pada kultivasi. Namun, dalam jutaan tahun terakhir, Lu Ming telah memperoleh warisan ingatan 3 kemurnian Tao. Penguasaannya terhadap formasi telah meningkat pesat. 3 kemurnian Taois adalah yang paling ahli dalam formasi. Pemahamannya tentang rune dan formasi telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Hal ini memungkinkan Lu Ming menjadi master formasi terbaik dalam satu lompatan. Setelah menyiapkan susunan penguncian tubuh senyap, dia menggunakan tubuh masa lalu untuk menggerakkan pedang surgawi dan terus terbang ke depan, sementara 2 tubuh lainnya terus berkultivasi. Di dalam kekosongan primal chaos yang luas, 6 tingkatan alam semesta dari ras langit masih mengejar. Mereka telah terbagi menjadi 3 kelompok. Setelah bertahun-tahun, jarak di antara mereka menjadi sangat jauh. Sesekali, mereka akan mengambil darah Lu Ming untuk pemotongan. King Tian, tua itu, dia tidak punya banyak kekuatan lagi, tapi dia masih bisa bertahan selama bertahun-tahun. Huang Tian Chi Feng berkata dengan dingin. Setelah mengejar selama 3 juta tahun, bahkan dengan temperamennya, dia masih dipenuhi amarah. Itu hanya digunakan untuk menyembunyikan rahasia surga dan terbang, jadi konsumsi energinya terbatas. Itulah sebabnya ia mampu bertahan begitu lama. Namun, itu akan segera terjadi. Mari kita coba lagi. Chang Tian Xuanzeng berkata sambil mengeluarkan darah Lu Ming untuk menyimpulkan. Setelah beberapa saat, Chang Tian Xuanzeng membuka matanya dan menampakkan ekspresi terkejut. Kau sudah menyimpulkannya. Melihat ekspresi Chang Tian Xuanzeng, semangat Gu bersayap langit kuning terangkat. Ada perasaan lemah. Meskipun tidak begitu jelas, aku dapat menyimpulkan bahwa hantu tua King Tian tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Kata Chang Tian Xuanzeng. Ke arah mana? Kata Huang Tianqi. Tepat di depan kita. Sepertinya kita menuju ke arah yang benar, kata Chang Tian Xuanzeng. Cepatlah dan gunakan token jiwa untuk memberitahu orang-orang tentang tidak adanya malapetaka di surga dan ratusan hantu di langit kuning. Huang Tianqi berkata sambil mengeluarkan pelat jiwa. Tunggu sebentar. Chang Tian Xuanzeng mencengkeram pergelangan tangan Gu bersayap surga kuning, menghentikannya menggunakan pelat jiwa. Ada apa? Gu bersayap langit kuning menatap Chang Tian Xuanzeng dengan bingung. Sekarang, hantu tua King Tian sedang menunggu angkatan darat dengan tubuhnya. Kekuatannya telah habis dan dia hanya memiliki sisa jiwa. Dia sama sekali bukan ancaman. Kita berdua sudah lebih dari cukup. Kata Chang Tian Xuanzeng. Kau ingin mengambil semua pujian. Kata 100 langit kuning. Chang Tian Xuanzeng menatap 100 hantu langit kuning dengan senyum yang tak dapat dijelaskan. Gu bersayap langit kuning, kau pikir aku tidak tahu apa yang kau pikirkan. Kenapa kau bertingkah bodoh? Kamu harus tahu apa yang akan terjadi jika kamu melakukan itu, kata Huang Tianqi. Jika leluhur menemukan kita, kita akan mati. Cakram Giok Zen Luo yang agung adalah sesuatu yang bahkan 3 ahli penciptaan saling membunuh dan mati untuk mendapatkannya. Langit dan langit kuning telah bersekongkol selama berabad-abad untuk mendapatkannya.
Mudah dibayangkan betapa berharganya itu. Jika kita bisa mendapatkannya, mengapa kita perlu tinggal di bawah atap orang lain? Di masa depan, ketika kita mencapai alam penciptaan, bukan tidak mungkin bagi kita untuk menekan langit dan langit kuning. Kata Chang Tianxuan-Seng. Ekspresi burung howler bersayap langit kuning akhirnya berubah. Ia tampak sedang memikirkan kemungkinan terjadinya hal ini. Anda harus tahu betul orang macam apa langit dan bumi itu. Demi kultivasi, mereka akan melakukan apa saja. Mereka bahkan akan mengorbankan rakyatnya sendiri. Jika kita tidak memiliki kemampuan atau nilai, kita sudah ditelan oleh mereka sejak lama dan menjadi nutrisi mereka. Tetapi meskipun sekarang ini berharga, apakah masih akan berharga di masa depan? Kita tidak bisa memastikan kapan kita akan dibuang sebagai umpan meriam. Ini adalah kesempatan yang diberikan dewa. Kita menuju ke arah yang benar, tetapi langit yang tidak berbahaya dan keanehan langit kuning terlalu jauh dari Luming. Bahkan jika ada darah, mereka tidak akan dapat menemukan kita. Ketika kita melangkah ke alam ciptaan, siapa yang akan dapat melakukan apapun kepada kita? Kata surga, Gu bersayap langit kuning itu jelas tergerak. Dia bergumam pada dirinya sendiri sejenak sebelum berkata dengan ekspresi tegas, baiklah, mari kita lakukan itu. Chang Tianxuan-Seng mengungkapkan ekspresi bahagia. Suara mendesing. Keduanya berubah menjadi dua garis cahaya, menerobos udara dan mengejar ke depan. Dalam sekejap mata, setengah tahun telah berlalu. Luming terbang sendirian dan jauh lebih lambat daripada sebelumnya. Di masa lalu, primogenitor langit cerahlah yang menggunakan sisa kekuatannya untuk membawa Luming dan terbang melewati banyak tempat berbahaya di tengah kekacauan. Luming terbang sendirian. Ada beberapa tempat berbahaya yang tidak bisa dia abaikan. Di tengah kekacauan itu, selain badai petir dan badai yang kacau, ada beberapa tempat khusus yang bahkan lebih berbahaya. Misalnya, ketika Luming menemui zona vakum, ia melemparkan sepotong logam suci berkualitas tinggi ke dalamnya dan logam suci itu berubah menjadi ketiadaan. Kita harus tahu bahwa itu adalah emas suci yang dapat digunakan untuk menempa senjata suci. Dalam keadaan normal, itu kuat dan abadi. Kulit kepala Luming mati rasa. Dia berbalik dan pergi. Luming juga menemukan tempat yang dapat merampas jiwa makhluk hidup. Jika Luming tidak mundur tepat waktu, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Suatu hari, Luming berhenti dan menatap ke depan. Sebuah piring giok yang bersinar muncul di tengah kekacauan di depan. Tentu saja, itu bukan piring giok asli. Itu hanya tampak seperti piring giok. Itu jelas merupakan kosmos yang agung. Pinggiran kosmos besar dipenuhi dengan cahaya warna-warni dan ruang yang terdistorsi. Selain itu, ki yang kacau di wilayah ini jauh lebih tipis, sehingga orang bisa melihatnya dengan jelas dari kejauhan. Sebenarnya ada multiverse di tempat yang jauh dari lautan semesta. Luming penasaran tetapi juga sangat berhati-hati. Dia membuat susunan tersembunyi di permukaan tubuhnya dan perlahan mendekati multiverse. Bab 5784, Terjebak. Saat Luming berada dekat dengan kosmos yang agung, dia melihat sekilas vitalitas yang melimpah. Kosmos yang agung ini adalah rumah bagi makhluk hidup, dan jumlahnya sangat banyak. Selain itu, ada banyak ahli, dan vitalitas kehidupan yang kuat dapat ditularkan keluar kosmos yang agung. Tentu saja, orang biasa tidak akan mampu merasakannya dari jarak sejauh itu. Hanya mereka yang telah mencapai level Luming yang bisa merasakannya. Ini adalah kosmos agung yang utuh dan tidak pecah. Selain lautan semesta dan kekacauan luas, memang ada makhluk hidup lainnya. Luming merenung. Namun, itu normal. Ini adalah tanah pengasingan. Selain biru tua, kuning neon, dan Xuan Chang, pasti ada master penciptaan lain yang diasingkan. Master penciptaan lain mungkin juga menciptakan makhluk hidup. Ayo masuk dan lihat. Mustahil untuk tidak penasaran ingin melihat kosmos agung yang lengkap dan gemilang di tempat yang begitu jauh dari alam semesta. Luming bergegas ke dalam lingkaran cahaya warna-warni di pinggiran alam semesta. Namun, sebelum dia bisa mendekati penghalang alam semesta, dia merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya seolah-olah dia sedang ditatap oleh sepasang mata yang menakutkan. Ledakan. Di kekosongan di sebelah kanan Luming, terjadi fluktuasi yang mengerikan. Sebuah sosok muncul dari udara tipis. Sosok itu besar dan tak terbatas, sebanding dengan alam semesta yang luas. Suatu mutu semesta adalah mutu semesta. Luming meraung dalam hatinya.
Sosok besar yang muncul itu pastilah makhluk tingkat alam semesta. Mungkinkah makhluk tingkat alam semesta dari ras surga telah menyusul? Tidak, auranya salah. Itu bukan aura tingkat alam semesta dari ras langit. Jadi dia anak kecil dari klan Xia. Kamu tidak diizinkan masuk ke tempat ini, jadi segera pergi. Sosok besar itu membuka mulutnya dan suaranya seakan meledak dalam pikiran Lu Ming, membuat kepalanya berdengung. Baik, senior. Junior akan pergi sekarang. Ya, jawab Lu Ming. Dia tidak berani tinggal lebih lama lagi dan bergegas keluar dari multiverse. Dia tidak pernah membayangkan bahwa kosmos yang besar benar-benar dijaga oleh makhluk tingkat semesta. Tidak, ada lebih dari satu tingkatan semesta. Tepat saat Lu Ming hendak terbang menjauh dari zona cahaya warna-warni di pinggiran multiverse, dia melihat sebuah sosok muncul di sisi lain. Sosok itu baru saja muncul dan langsung menghilang. Namun, Lu Ming masih menangkap jejak auranya. Dia benar-benar kelas alam semesta. Kosmos yang agung ternyata dijaga oleh dua ahli bela diri tingkat semesta. Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Terlebih lagi, dari auranya, dia jelas bukan makhluk setengah matang tingkat alam semesta seperti Hun Yihe yang baru saja menerobos. Mungkinkah ini merupakan alam semesta besar seperti surga atau langit kuning? Lu Ming berlari secepat yang ia bisa. Tak lama kemudian, ia sudah jauh dari multiverse. Ia lalu menghela napas lega. Untungnya, kedua makhluk tingkat semesta itu tidak memiliki niat membunuh dan hanya ingin mengusirnya. Jika mereka menyerang, akibatnya tidak akan terbayangkan. Kosmos yang agung dijaga oleh dua tingkatan alam semesta. Mungkinkah ada kosmos agung lainnya di dekat Primal Chaos? Jika ada, mungkinkah ada eksistensi tingkatan penciptaan? Lu Ming mulai berpikir tentang bagaimana dia dapat memanfaatkan kondisi di sini untuk sepenuhnya mengguncang tingkat-tingkat alam semesta dari ras surga. Lu Ming mengambil jalan memutar di sekitar kosmos yang luas dan terus bergerak maju. Pada saat yang sama, ia memperluas kesadaran abadinya untuk merasakan kekacauan. Jika ada banyak kosmos besar dalam kekacauan, pasti akan ada banyak makhluk hidup yang kuat yang bepergian melalui kekacauan. Dia akan dapat merasakannya. Sama seperti kekacauan di sekitar lautan alam semesta, ada makhluk hidup Dao abadi yang mengambil risiko untuk menemukan senjata abadi atau kitab suci abadi. Saat memikirkan senjata surgawi atau sutra surgawi, Lu Ming tidak dapat menahan perasaan sedikit aneh. Setelah berkelana melewati kekacauan selama bertahun-tahun, dia bahkan belum melihat senjata abadi atau sutra abadi. Senjata abadi dan kitab suci abadi di sekitar samudera semesta telah dijarah, tetapi kekacauan yang jauh dari samudera semesta belum dijarah, bukan? Lu Ming, berhati-hatilah. Ada ras tingkat alam semesta dari langit di sini. Tiba-tiba, suara leluhur langit hijau datang dari cakram giok Zenluo Agung. Meskipun hanya tersisa satu jiwa dari leluhur langit hijau dan dia sangat lemah, dia telah menempuh jarak yang sangat jauh sebagai makhluk tingkat alam semesta di puncaknya. Karena itu, indranya sangat tajam. Suara leluhur langit hijau terdengar sedikit gelisah. Pihak lain jelas tidak jauh darinya. Setelah itu, Lu Ming sendiri juga merasakan bahaya yang mengerikan yang mendekat dengan cepat. Rambutnya berdiri tegak. Tanpa berpikir, dia langsung bergegas ke kosmos besar sebelumnya. Ras tingkat semesta dari langit tidak jauh darinya. Hampir mustahil untuk menyingkirkan mereka di kekosongan kekacauan purba. Dia hanya bisa mengandalkan kekuatan eksternal. Kekuatan luar terkuat yang dapat dipikirkan Lu Ming adalah kekuatan tingkat alam semesta agung. Ini adalah solusi terbaik yang dapat dipikirkan Lu Ming dalam waktu singkat. Ia belum terbang jauh ketika tiba-tiba ia merasakan hawa dingin di hatinya. Kulitnya terasa seperti tersayat pisau. Itu berbahaya. Lu Ming sama sekali tidak ragu-ragu. Dia mengedarkan kitab suci kekosongan universal dan bergerak ke samping. Ledakan. Kehampaan itu meledak dan cahaya pedang melesat keluar dari kehampaan. Kemanapun ia lewat, ki yang kacau itu lenyap, dan zona vakum yang panjangnya miliaran mil pun muncul. Itu adalah gu bersayap surga berwarna kuning. Lu Ming langsung mengambil keputusan. Jika dia tidak bereaksi tepat waktu, dia akan terpotong oleh cahaya pedang. Jika dia terpotong, dia akan terluka parah bahkan jika dia tidak mati. Sosok muncul dari tempat kehampaan meledak. Auranya melonjak seperti ledakan alam semesta. Matanya seperti titik-titik dingin yang menembus kehampaan yang kacau. Lu Ming, kau tidak bisa melarikan diri. Bunuh. Matilah. Huang Tianqi berteriak dingin dan menebas.
Cahaya pedang yang lebih besar menebas Luming. Seluruh kehampaan yang kacau itu tampak terbagi menjadi dua. Cahaya pedang itu sepenuhnya terkunci pada Luming. Bahkan jika Luming menggunakan kitab suci kehampaan semesta yang tak terhitung jumlahnya, sulit baginya untuk sepenuhnya menghindarinya. Saat Luming mundur, dia mengedarkan gambar dao yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat yang sama, ketiga tubuhnya benar-benar menyatu dan dia mengeluarkan lebih dari 10 teknik abadi tingkat atas. Namun, pada saat berikutnya, rasa bahaya yang lebih mengerikan turun dari belakang Luming. Asyik, cahaya pedang diarahkan ke bagian belakang kepala Luming. Begitu cahaya pedang itu muncul, Luming dapat mengetahui siapa penyerangnya. Itu adalah Chang Tian Xuanzeng. Serangan pedang ini tepat, tidak ada cara untuk menghindarinya. Dua ahli bela diri tingkat alam semesta telah menyerang Raja Abadi 9 transformasi, dan mereka bahkan telah menggunakan serangan diam-diam dan penyergapan. Ini adalah langkah yang pasti akan membunuh. Bahkan ahli bela diri tingkat alam semesta dengan level yang sama akan terluka parah, apalagi Raja Abadi 9 transformasi. Bagaimanapun juga, Luming adalah Luming. Dengan pikirannya, sebuah perisai muncul di belakangnya. Itu adalah salah satu dari 6 keterampilan langit cerah, keterampilan bertahan. Asyik, cahaya pedang menusuk perisai, menyebabkan ledakan yang mengejutkan. Retakan tebal muncul di perisai, dan itu hanya berlangsung sesaat sebelum menembusnya. Puci, kilatan pedang menusuk Luming dan mengucurkan banyak darah. Namun, kekuatan cahaya pedang itu telah sangat melemah. Meskipun pedang itu berhasil melukai Luming, itu tidak fatal. Sosok Luming berkelebat cepat, menghindari cahaya pedang yang telah menembus lebih dari 10 teknik abadi. Mata Gu bersayap langit kuning dan Chang Tian Xuanzeng berkilat tak percaya. Kekuatan tempur Luming telah melampaui harapan mereka. Dua veteran tingkat alam semesta telah bergabung untuk melancarkan serangan diam-diam, tetapi mereka gagal membunuh Luming. Bahkan, mereka tidak berhasil melukainya. Yang paling penting, dia tidak merasakan aura primogenitor langit cerah, yang berarti primogenitor langit cerah itu tidak bergerak sedikit pun tadi. Alasan mengapa mereka menggunakan serangan diam-diam adalah karena mereka takut pada Clear Sky Primogenitor. Mereka takut Clear Sky Primogenitor masih memiliki kekuatan yang tersisa. Oleh karena itu, mereka ingin mengalahkan Luming dan Clear Sky Primogenitor dengan momentum yang menggelegar. Mereka tidak menyangka bahwa tanpa Primogenitor Langit Biru bergerak, Luming sendirian mampu menghindari serangan gabungan mereka. Bab 5785 dalam bahaya. Dari pertarungan tadi, Chang Tian Xuanzeng dan si burung howler bersayap langit kuning menyadari bahwa kekacauan tertinggi dalam tubuh Luming telah meningkat. Segala macam kekacauan yang mendalam terjalin dalam tubuh Luming seperti benang. Mereka terkondensasi dalam energi surgawi dan meledak dengan kekuatan yang mengejutkan. Kekuatan semacam ini bukanlah sesuatu yang seharusnya dimiliki oleh seorang Raja Abadi dengan 9 transformasi. Tidak, itu bahkan bukan sesuatu yang seharusnya dimiliki oleh seorang kultivator alam semesta setengah langkah. Niat kekacauannya telah mencapai lebih dari 70.000. Pikiran yang sama muncul dalam benak mereka, dan mereka berdua terkejut dengan pikiran mereka sendiri. Seseorang harus tahu bahwa alam semesta biasa hanya akan memiliki lebih dari 100.000 jenis kekacauan tertinggi. Sungguh tidak dapat dipercaya bahwa seorang Raja Abadi dengan 9 transformasi memiliki lebih dari 70.000 kekacauan Upanishad. Untungnya, mereka sudah siap. Bangkit. Meskipun Chang Tian Xuanzeng dan si burung howler bersayap langit kuning terkejut, mereka tidak berhenti. Dengan teriakan pelan, kekuatan dalam kekacauan berkumpul dengan liar dan berubah menjadi bentuk embrio dari 24 kosmos besar. Mereka menutup 8 arah dan menekan Luming. 24 kosmos besar mengisi kekosongan dengan energi penghancur. Tubuh Luming bergetar hebat dan dia mundur dengan cepat. Kemudian, alam semesta jati diri sejati, muncul dan menampung Luming. Itu adalah alam semesta jati diri sejati yang dibangun Huang Tianqi. Kosmos besar yang diciptakan Huang Tianqi tidak dapat dibedakan. Kosmos itu tidak memiliki matahari, bulan, bintang, benua yang lengkap, atau hukum dasar. Kosmos itu berantakan dan dipenuhi dengan yin qi yang tak ada habisnya. Qi jahat yang tak terhitung jumlahnya melonjak dan menekan ke arah Luming. Luming merasa seolah-olah tubuhnya membawa alam semesta yang besar. Alam semesta itu sangat berat dan dia harus menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawannya. Di kejauhan,
sosok-sosok langit yang tak terkalahkan dan burung howler bersayap langit kuning muncul. Mereka menatap Luming dengan dingin dan mendekatinya selangkah demi selangkah. Hanya kalian berdua, apakah kalian tidak takut dibunuh oleh leluhur King Tian? Kata Luming. Untuk menghadapi Raja Abadi bertransformasi 9 seperti dia, pihak lain sebenarnya sangat berhati-hati. Jelas bahwa mereka takut pada leluhur langit biru dan dengan demikian ingin menipu mereka. Setelah menarik Luming ke alam semesta jati diri, langit yang tidak berbahaya dan sayap surgawi kuning merasa percaya diri dan tidak terburu-buru untuk menyerang. Hantu tua King Tian menggunakan tubuhnya untuk bertugas sebagai tentara. Lebih dari separuh tubuhnya telah mati. Bahkan jika dia tidak mati, dia kelelahan. Kalau tidak, dia tidak akan melihatmu terseret ke alam semesta jati diriku yang sebenarnya. Kata Gu bersayap langit kuning dengan acuh tak acuh. Eksistensi tingkat semesta memiliki kendali penuh atas alam semesta jati diri sejati, mereka sendiri. Mereka dapat memobilisasi semua kekuatan di alam semesta jati diri sejati mereka sendiri dan membiarkan kekuatan mereka mencapai puncaknya. Sebaliknya, jika dia memasuki alam semesta jati diri orang lain, kekuatannya akan sangat ditekan. Jika leluhur langit biru bisa menyerang, dia tidak akan melihat Luming ditarik ke alam semesta jati diri. Karena mereka telah mengetahui hal ini, mereka menjadi sangat santai. Tidak peduli seberapa kuat Luming, dia hanyalah seorang raja abadi dengan 9 transformasi. Di alam semesta jati dirinya, dia seperti ikan di atas talenan. Luming, serahkan cakram giok luo sejati yang agung itu dan kami bisa membiarkan mayatmu tetap utuh. Kata langit yang polos itu. Matanya menyapu Luming, terbakar oleh hasrat dan keserakahan. Dia tidak hanya menginginkan cakram luo jade sejati yang agung, tetapi dia juga sangat tertarik dengan metode kultivasi Luming. Pikiran Luming berkecamuk saat ia memikirkan tindakan balasan. Ia segera mendapat ide. Hanya ada 2 orang, jadi dia punya kesempatan. Jika mereka berenam menyerang pada saat yang sama, dia pasti akan mati. Benar sekali. Senior King Tian memang telah memberiku piring giok luo sejati yang hebat. Luming berkata, dia dapat melihat dengan jelas bahwa keserakahan di mata Chang Tian Xuan Sheng dan Huang Tian Winged Howler semakin kuat. Hal ini membuat Luming semakin percaya diri. Cakram giok luo sejati yang agung adalah harta karun yang diinginkan oleh kedua leluhur, Chang Tian dan Huang Tian. Sudah sepantasnya, Chang Tian Wujie dan Huang Tian Qi tidak boleh menunjukkan keserakahan. Bahkan jika mereka mengambilnya dari Luming, mereka tidak dapat menyimpannya. Kecuali, tetapi aku tidak mungkin membawa harta yang sangat berharga itu bersamaku. Aku menyembunyikannya di tempat rahasia. Luming melanjutkan, niat membunuh yang dingin meledak dari tubuh langit yang tidak berbahaya dan burung howler bersayap langit kuning. Niat membunuh itu seperti pedang yang mengunci Luming. Jangan main-main. Semakin berharga barangnya, semakin banyak pula yang harus kamu bawa. Kata burung howler bersayap langit kuning dengan dingin. Jadi bagaimana jika itu berharga? Lagi pula, itu hanya harta duniawi. Bagaimana mungkin aku tidak menahan diri untuk tidak mengejar begitu banyak ahli bela diri kelas dunia? Luming berkata dengan ekspresi tenang. Tidak ada yang tahu apa yang sedang dipikirkannya. Tetapi, kemudian, Luming mengubah nada bicaranya dan berkata, namun, selama kau bersumpah untuk membiarkanku pergi setelah kau memperoleh lempengan giok luo sejati yang agung, aku akan membawamu untuk mendapatkannya. Baiklah, tentu saja. Namun, saya perhatikan bahwa teknik kultivasi Anda agak unik. Untuk menunjukkan ketulusan Anda harus memberitahu kami teknik kultivasi Anda terlebih dahulu, lalu bawa kami ke piring giok Zen Luo yang agung. Kata Chang Tian Xuan Sheng. Orang-orang tua ini sungguh tidak mudah ditipu. Luming sedikit mengernyit. Ekspresi ini ditangkap dengan jelas oleh Chang Tian Xuan Sheng dan Gu bersayap langit kuning. Aku tahu kau sedang berbuat jahat. Selama aku menangkapmu dan mencari jiwamu, semuanya akan jelas. Chang Tian Xuan Sheng berkata dengan dingin dan mengulurkan tangannya. Seketika sebuah telapak tangan besar terbentuk dan mencengkeram Luming. Pada saat yang sama, burung howler bersayap langit kuning melambaikan tangannya. Ki jahat yang tak berujung di alam semesta diri sejati, berubah menjadi sungai dan mengalir ke arah Luming. Keduanya adalah seniman bela diri berpengalaman yang telah hidup selama puluhan ribu tahun bintang. Mereka tidak akan mempercayai kata-kata Luming dengan mudah. Karena Luming tidak ingin menyerahkan cakram luo jade yang sebenarnya,
tidak akan terlambat untuk menekan Lu Ming dan mencari jiwanya. Lu Ming sudah siap. Begitu pihak lain bergerak, dia langsung bergerak. Dengan mengangkat tangannya, 18 bendera formasi berkibar dan berdiri di kehampaan. Rune-rune saling terkait dan berubah menjadi 18 pedang cahaya besar, menebas telapak tangan Chang Tian Xuan Sheng. Terlebih lagi, cahaya berkedip di tubuh Lu Ming, dan 36 sosok muncul. Ini adalah 3 kemurnian Tao, Qi ke dalam ketiadaan. Setiap tubuh Lu Ming dapat berubah menjadi 12 sosok. Ketika ketiga tubuhnya digabungkan, ia dapat berubah menjadi 36 sosok. Masing-masing dari mereka memegang susunan cakram 8 trigram. Susunan cakram 8 trigram bersinar. Di dalam kehampaan, 36 diagram 8 trigram besar muncul, menopang langit dan menghalangi serangan Yin Qi jahat yang tak berujung. Selama jutaan tahun terakhir, setiap kali Lu Ming senggang, dia akan menyempurnakan beberapa bendera arai, cakram arai, dan sejenisnya apabila dia membutuhkannya. Dulu, ketika kota abadi tertinggi meledak, semua harta karun yang disembunyikannya di kota itu berhamburan keluar. Untungnya, leluhur langit biru mengambil tindakan dan menyimpan harta karun Lu Ming ke dalam cakram giok luo sejati yang agung. Jika tidak, Lu Ming bahkan tidak memiliki bahan untuk memurnikan cakram susunan. Namun, Lu Ming bukanlah seorang Daois tingkat 3 kemurnian. Basis kultivasinya jauh lebih rendah daripada Daois tingkat 3 kemurnian, dan kekuatan cakram susunan dan bendera yang disempurnakannya jauh lebih rendah daripada Daois tingkat 3 kemurnian. Di bawah serangan 2 ahli bela diri tingkat alam semesta, ia terpaksa mundur, dan bendera susunan dan cakram susunan terus meledak. Setelah itu, 36 siluet yang telah diubah Lu Ming juga meledak terus-menerus. Tubuh utamanya memuntahkan seteguk darah dan dia mundur dengan cepat. Mengingat kemampuan Lu Ming saat ini, masih ada kesenjangan besar antara dirinya dan tingkat alam semesta yang sulit dilampaui. Penggabungan 3 tubuh Lu Ming telah memungkinkannya menguasai lebih dari 75.000 Ultimate Chaos. Ia hampir mencapai 100.000. Namun, kekuatan tempur tingkat semesta tidak hanya bergantung pada makna yang mendalam. Ada juga kekuatan kebenaran, teknik abadi, alam semesta jati diri sejati, dan cara untuk memanipulasi kekuatan primal chaos. Bab 5786 Melarikan diri. Seorang ahli tingkat semesta punya banyak trik tersembunyi. Bahkan jika makna mendalam Lu Ming mirip dengan ahli tingkat semesta, dia tidak akan sebanding dengan ahli tingkat semesta. Lagi pula, pihak lainnya adalah 2 orang yang bekerja bersama. Lu Ming juga jelas tentang hal ini. Namun, tujuannya bukanlah untuk bertarung langsung dengan pihak lain, melainkan untuk melarikan diri. Tubuh Lu Ming memancarkan cahaya menyilaukan saat dia berteriak, "Jika kau terus menyerangku, aku akan menghancurkan diriku sendiri dan menghancurkan jiwaku yang abadi. Kau tidak akan pernah tahu di mana lempengan Giok Zen Luo yang agung itu berada. Jika kamu benar-benar ingin menghancurkan dirimu sendiri, kamu tidak akan mengatakannya." Chang Tian Xuan Sheng mencibir. Orang macam apa mereka? Bagaimana mereka bisa terjebak dalam perangkap dengan mudahnya? Namun meski begitu, mereka masih sedikit terpengaruh. Inilah kelemahan mereka. Cacat dalam hati mereka adalah keserakahan. Jika mereka ingin menyingkirkan leluhur mereka, mereka hanya bisa mengandalkan cakram Giok Zen Luo yang agung. Jika tidak, mereka tidak akan punya harapan. Mereka terlalu memedulikan cakram Giok Zen Luo agung, dan jika mereka terlalu memedulikan, mereka akan memiliki kekurangan. Sekalipun mereka tidak percaya bahwa Lu Ming benar-benar akan menghancurkan dirinya sendiri, mereka secara tidak sadar ragu-ragu dan serangan mereka terhenti sejenak. Karena cakram Giok Zen Luo besar adalah kelemahanmu, mari kita tambahkan lebih banyak api ke dalamnya. Sebuah cakram giok muncul di tangan Lu Ming. Cakram itu persis sama dengan cakram giok luo asli yang agung. Tentu saja, itu bukan cakram giok luo asli yang hebat. Itu adalah tiruan yang dibuat Lu Ming. Cakram giok Zen Luo agung ini untukmu. Lu Ming berteriak dan melemparkan cakram giok palsu ke Chang Tian Xuan Sheng. Mata Chang Tian Xuan Sheng berbinar dan dia menyerang dengan sekuat tenaga. Kekuatan sejatinya melonjak dan melesat keluar, melilit cakram giok Zen Luo yang besar. Mereka tidak percaya bahwa Lu Ming akan menyembunyikan cakram Luo Jade sejati yang agung di tempat lain. Barang yang sangat berharga itu tentu paling aman untuk dibawa. Chang Tian Xuan Sheng, lebih baik aku menyimpan piring giok Zen Luo agung.
Melihat bahwa cakram giok Zenluo besar akan jatuh ke tangan Chang Tian Xuanzeng, kelabang bersayap langit kuning menjadi cemas. Ia mengerahkan kekuatan, alam semesta jati diri, berubah menjadi bilah surgawi, dan menyerang. Ia ingin memutus hubungan antara Chang Tian Xuanzeng dan cakram giok Zenluo besar, dan mengambilnya. Dia tidak percaya pada Xuanzeng. Jika Chang Tian Xuanzeng berani mengkhianati leluhur pertama, dia mungkin akan pergi begitu saja setelah mendapatkan piring giok Zenluo yang agung. Jika dia pergi, dia tidak hanya tidak akan mendapatkan piring giok, dia juga harus menghadapi hukuman dari leluhur pertama. Langit kuning Cigu tidak mempercayai Chang Tian Xuanzeng, tetapi bagaimana Chang Tian Xuanzeng bisa mempercayai langit kuning Cigu? Keduanya berasal dari dua ras yang berbeda. Mereka yang bukan ras kita pasti memiliki hati yang berbeda. Meskipun mereka bekerja sama untuk satu tujuan bersama, mereka tidak berasal dari ras yang sama, jadi bagaimana mereka bisa begitu percaya satu sama lain? Gu bersayap surga kuning, apa yang kau lakukan? Kau tidak percaya padaku. Chang Tian Xuanzeng berteriak dan energi sejatinya meledak. Pada saat yang sama, ia juga membuka alam semesta kebenarannya. Dua alam semesta kebenaran saling berhadapan dan dunia berguncang. Ini kesempatanku. Mata Luming berbinar dan sebuah tombak panjang muncul di tangannya. Ketika kitab suci tombak tak terbatas digunakan dengan kekuatan penuh, ia berisi lebih dari 36.000 aturan teknik abadi. Ketika semuanya saling terkait, kekuatannya lebih dari 2 kali lipat dari kitab suci tombak tak terbatas yang disempurnakan. Ia menjadi satu dengan tombak dan menusukkannya ke dalam kekosongan. Kekosongan itu seperti bola, menonjol dari dalam keluar. Akhirnya, dengan bunyi pop, sebuah lubang hitam terbuka. Luming bergegas keluar dan meninggalkan alam semesta jati diri sejati burung hantu bersayap langit kuning. Tidak bagus. Ekspresi si burung howler bersayap langit kuning berubah. Dia tidak menyangka Luming mampu menembus penghalang alam semesta kebenarannya dan melarikan diri. Dia telah mengukurnya sebelumnya. Mengingat level pertarungan Luming, dia tidak dapat menghancurkan alam semesta jati dirinya. Itulah sebabnya dia bertarung dengan Chang Tian Xuanzeng untuk mendapatkan cakram giok Zenluo agung terlebih dahulu. Menurutnya, karena Luming telah memasuki alam semesta kebenarannya, dia tidak akan bisa melarikan diri. Wah, pada saat ini, cakram Luo Jade palsu yang sebenarnya meledak berkeping-keping saat mereka berdua bertarung. Palsu. Chang Tian Xuanzeng dan si burung howler bersayap langit kuning langsung mengerti bahwa mereka telah ditipu. Piring giok Luo asli yang dibuang Luming adalah palsu. Mereka telah ditipu. Kemarahan yang kuat bangkit dari lubuk hatinya dan berubah menjadi niat membunuh yang mengerikan. Membunuh. Keduanya berubah menjadi dua lintasan cahaya, menerobos kehampaan dan mengejar Luming. Mereka adalah makhluk tingkat alam semesta yang telah hidup selama puluhan ribu tahun bintang, namun mereka telah dipermainkan oleh Raja Abadi dengan 9 transformasi. Bagaimana mungkin mereka masih punya wajah? Sebenarnya, rencana Luming tidaklah brilian. Dengan kecerdasan Chang Tian Xuanzeng dan Gu bersayap langit kuning, dalam keadaan normal, mereka tidak akan tertipu. Namun, mereka terlalu peduli dengan cakram giok Zenluo yang agung. Jika mereka terlalu peduli, mereka akan kehilangan arah dan memperlihatkan kekurangan. Ada alasan penting lainnya. Mereka hanya melihat leluhur langit cerah menggunakan cakram giok Zenluo besar. Mereka hanya melihat penampilannya tetapi tidak pernah bersentuhan langsung dengannya. Dalam keadaan tergesa-gesa, sulit untuk membedakan apakah cakram giok Zenluo besar itu asli atau palsu. Itulah sebabnya Luming memiliki kesempatan untuk memanfaatkannya. Luming mendorong kitab suci kehampaan universal hingga batasnya dan bergegas menuju kosmos agung yang dijaga oleh tingkat alam semesta. Akan tetapi, meski kecepatan Luming tak tertandingi dan kedalaman kitab suci kehampaan, ia masih kalah cepat dari Chang Tian Xuanzeng dan si burung howler bersayap surga kuning. Kitab suci kekosongan universal hanya dapat menyaingi kecepatan tingkat alam semesta jika diaktifkan oleh energi sejati. Oleh karena itu, jarak antara Luming, Chang Tian Xuanzeng dan Gu bersayap langit kuning semakin dekat. Luming, kau tidak bisa melarikan diri dalam kekacauan besar ini. Menyerahlah, atau aku akan membuatmu berharap kau mati. Chang Tian Xuanzeng berkata dengan dingin, mencoba menyerang kondisi mental Luming. Luming, kedua leluhur itu kemungkinan besar telah berhasil menembus alam ciptaan. Bahkan jika kau berhasil lolos dari kami, kau tidak akan bisa lolos dari tangan para leluhur. Bagaimana dengan ini?
Kau bekerja sama dengan kami dan serahkan cakram giok Zenluo yang agung. Kami akan membuatmu tetap hidup, kata Huang Tianqi. Keduanya bertukar pandang, mencoba menghancurkan kondisi mental Lu Ming dan melemahkan keinginannya untuk melawan. Lu Ming tidak tergerak dan terus terbang. Setelah beberapa saat, jarak antara kedua belah pihak semakin dekat. Kulit Lu Ming menegang dan dia merasakan bahaya. Pada jarak ini, dia sudah berada dalam jangkauan serangan tingkat alam semesta. Ledakan. Chang Tian Xuan Sheng dan si burung howler bersayap langit kuning menyerang pada saat yang sama. Mereka mengerahkan kekuatan chaos dan berubah menjadi dua alam semesta mini, yang menghantam Lu Ming seperti bola karet. Lu Ming mengayunkan tombak panjangnya dan melemparkan kitab suci tombak tak terbatas, menusuk ke belakang dua kali berturut-turut. Sekarang, dia hanya memiliki teknik tombak tanpa batas yang telah menembus batas aturan teknik abadi dan merupakan yang paling kuat. Dua cahaya tombak raksasa, yang panjangnya ratusan tahun cahaya, bagaikan pilar raksasa yang menembus kehampaan yang kacau. Mereka menusuk dua alam semesta mini dan menyebabkan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Kekuatan penghancur menyapu kehampaan yang kacau, menciptakan dua ruang hampa. Namun, Lu Ming masih belum bisa menandinginya. Kedua tombak itu hancur berkeping-keping dan kekuatan mengerikan menghantam tubuh Lu Ming. Puluhan lapisan pertahanan di tubuh Lu Ming tidak dapat menahannya dan terus runtuh. Lu Ming memuntahkan seteguk besar darah, tetapi dia juga menggunakan kekuatan benturan untuk menyerang ke depan, memperpendek jarak antara dirinya dan Chang Tian Xuan Sheng dan Gu bersayap surga kuning. Chang Tian Xuan Sheng dan Gu bersayap langit kuning mendengus dingin dan terus mengejar. Jarak antara keduanya terus menyusut. Kali ini, Chang Tian Xuan Sheng dan si burung howler bersayap langit kuning tidak menyerang dengan mudah. Mereka ingin membunuh Lu Ming dengan keterampilan abadi mereka saat mereka sudah cukup dekat. Bab 5787, Cahaya Abadi Penghancur Jiwa. Setelah minum teh, mata Lu Ming berbinar. Dia samar-samar bisa melihat piring bundar terang tergantung di kehampaan di depannya. Dari jauh, piring itu tampak seperti bulan purnama. Dia telah tiba di kosmos yang agung itu. Hidup dan mati akan diputuskan dalam pertempuran ini. Hah! Chang Tian Xuan Sheng dan Huang Tianqi Huang juga melihat kosmos besar di depan mereka. Mereka berdua tercengang dan memperlihatkan ekspresi terkejut. Indra mereka jauh lebih tajam daripada Lu Ming. Bahkan dari jarak sejauh itu, mereka bisa merasakan bahwa alam semesta yang luas di depan mereka penuh dengan vitalitas. Serang untuk menghindari keadaan yang tidak terduga. Chang Tian Xuan Sheng sangat tegas. Dengan lambaian tangannya, pedang giok itu terbang keluar dan kekuatan kebenaran yang kental mengalir ke dalam pedang giok itu. Asyik, pedang giok itu terbang keluar dan berubah menjadi cahaya pedang berbintang yang menyilaukan, menebas ke arah Lu Ming. Gu bersayap langit kuning juga menggunakan teknik abadi tingkat atas dan menebas cahaya pedang yang sangat kuat. Cahaya pedang itu sangat besar dan tampaknya membelah kekosongan yang kacau. Dua serangan mengerikan itu mengunci Lu Ming, bertujuan untuk membunuhnya dalam satu pukulan. Seluruh tubuh Lu Ming terasa sakit. Dia merasakan krisis yang fatal. Tanpa ragu sedikit pun, dia menyalakan semua energi abadi di tubuhnya, menyebabkan lukisan Dao yang tak terhitung jumlahnya memancarkan cahaya yang cemerlang. Dia kemudian melepaskan semua teknik abadi tingkat atas yang telah dikuasainya, terlepas dari apakah itu ofensif atau defensif. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan labu kekacauan. Bukan untuk menyerang musuh, hanya untuk bertahan. Kemudian, dia meningkatkan kecepatannya hingga maksimum dan menyerbu ke arah kosmos yang agung itu. Kilatan pedang dan golok jatuh pada saat bersamaan dan bertabrakan dengan teknik abadi Lu Ming. Teknik abadi Lu Ming terus-menerus hancur. Pada akhirnya, dua sinar pedang dan sinar pedang menebas labu kekacauan itu. Labu kekacauan adalah harta karun spiritual kekacauan. Meskipun belum matang dan belum lengkap, labu itu masih kuat dan abadi. Dengan dua kali bunyi berdenting, labu kekacauan itu bergetar hebat. Meskipun menghalangi dua cahaya bilah dan kilatan pedang, kekuatan mengerikan itu membuat labu kekacauan itu melayang dan menghantam tubuh Lu Ming. Aduh! Tiga teknik pemisahan Lu Ming langsung hancur dan tiga tubuh muncul. Tubuh masa lalu dan masa depan meledak menjadi buih berdarah. Tubuh saat ini lebih baik tetapi terluka parah dan penuh retakan. Tubuh masa lalu dan masa depan tidak mati. Mereka berubah menjadi dua sinar cahaya darah dan menyerbu ke dalam tubuh saat ini, terus maju.
Nyaris, Luming tidak berbalik dan bergegas menuju halo di luar alam semesta besar. Chang Tianxuan dan Gu bersayap langit kuning mengejar dari dekat. Tidak lama setelah Luming terbang ke halo di luar alam semesta besar, dia merasakan dua aura mengerikan muncul. Kedua aura itu terkunci pada Luming. Junior klan Xia, kau lagi, dan masih berani datang. Minggir sekarang juga. Seorang pembangkit tenaga listrik kelas semesta berteriak. Namun, Luming tampaknya tidak mendengarnya. Ia terus terbang cepat menuju alam semesta yang luas. Kamu mencari kematian. Kedua tingkatan alam semesta itu dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Klan Xia dan klan Chen sebenarnya telah berkali-kali memasuki wilayah penting 12 istana sejati, yang merupakan pelanggaran berat. Tepat saat mereka berdua hendak membunuh Luming, mereka memandang keluar angkasa dan melihat Chang Tianxuan dan Phoenix bersayap langit kuning terbang di atas. Ini klan Xia lagi. Ini kaisar abadi klan Xia. Berani sekali mereka. Apakah klan Xia memberontak? Kita bunuh dulu bocah raja abadi itu. Salah satu ahli bela diri kelas dunia memiliki glabella yang bersinar seolah-olah mata vertikal telah terbuka. Seberkas cahaya melesat keluar. Kecepatan sinar cahaya itu terlalu cepat. Sinar itu melesat menembus udara dan langsung mengenai Luming. Luming bagaikan layang-layang yang talinya putus, terbang menuju alam semesta yang luas. Namun, dia masih hidup dan tidak mati. Ya, dia masih hidup setelah terkena cahaya abadi penghancur jiwaku. Kelas alam semesta mendengus. Apa yang harus kita lakukan? Anak itu akan memasuki tempat persidangan. Kata ahli bela diri tingkat semesta lainnya. Tidak masalah. Anak itu telah terkena cahaya abadi penghancur jiwaku, jadi jiwa abadinya pasti telah hancur. Bahkan jika dia tidak mati, dia sudah setengah lumpuh. Selain itu, basis kultivasinya hanya di alam Raja Abadi 9 transformasi, jadi dia bukan ancaman bagi kita. Dia hanya akan berkurang menjadi poin untuk istana sejati, tetapi kedua kaisar abadi itu tidak boleh masuk, kata Jiang Chen. Katanya tingkat semesta. Degup, degup. Kedua pendekar bela diri tingkat semesta itu melangkah maju, tubuh mereka bagaikan tembok kota tebal saat mereka menghadang Chang Tianxuan dan si Howler bersayap langit kuning. Chang Tianxuan dan si burung Howler bersayap langit kuning telah melihat dua orang ahli bela diri tingkat alam semesta. Mereka sangat terkejut, karena mereka tidak menyangka akan bertemu dengan dua orang ahli bela diri tingkat alam semesta yang tidak dikenal di sini. Mereka juga melihat salah satu dari mereka menyerang Luming. Namun, mereka tidak peduli dengan hidup atau mati Luming. Yang mereka pedulikan adalah cakram giok luo yang sebenarnya. Jika dia masih hidup, dia ingin melihat orangnya. Jika dia sudah mati, dia ingin melihat mayatnya. Minggir, teriaknya. Chang Tianxuan berteriak dan auranya yang kuat menyeruak dengan niat membunuh yang mengerikan. Ledakan. Aura para ahli bela diri tingkat alam semesta bertabrakan dalam kehampaan, menciptakan badai yang merusak. Berani sekali. Salah satu ahli bela diri tingkat alam semesta berteriak. Dia mengenakan baju perang hitam yang menutupi seluruh tubuhnya. Dia memiliki sosok kekar dan menginjak lautan darah yang bergelombang dengan gelombang darah. Orang inilah yang baru saja menyerang Luming. Dia berdiri di udara dengan tatapan dingin, memarahi Chang Tianxuan dan Gu bersayap surga kuning seolah-olah dia adalah atasan yang menghadapi rakyatnya. Klan Xiamu telah menerobos masuk ke tempat ini berkali-kali. Apakah kau ingin memusnahkan seluruh klanmu? Makhluk tingkat alam semesta lainnya juga berbicara dengan dingin. Meskipun dia tidak memarahi mereka, sikapnya sama persis dengan yang pertama. Dia menatap mereka dari atas. Chang Tianxuan dan langit kuning Cigu mengerutkan kening. Klan Xia, apa maksudnya? Terlebih lagi, mereka berdua adalah kelas semesta, jadi mengapa pihak lain memandang rendah mereka? Teman-teman, anak itu adalah pengkhianat klanku. Tolong serahkan dia padaku, dan kita bisa memilih untuk tidak memasuki tempat ini. Chang Tianxuan menangkupkan tinjunya dan berkata, mereka baru saja tiba di negeri asing, dan dua orang kuat kelas semesta tiba-tiba muncul. Mereka sedikit banyak takut dan tidak ingin membuat pihak lain menjadi musuh tanpa alasan. Selama pihak lain menyerahkan Luming, mereka akan berbalik dan pergi. Dua makhluk asing dari alam semesta itu tertawa. Itu adalah jenis tawa yang muncul setelah mendengar sesuatu yang konyol. Ras debu belaka ingin bernegosiasi dengan ras terhormat tertinggi. Bahkan jika kau adalah kaisar abadi tingkat alam semesta, kau hanyalah makhluk biasa tingkat alam semesta.
Kau tidak memiliki kualifikasi. Aku akan memberimu waktu 3 kali. Jika kau tidak pergi, kau akan dihukum mati. Dua makhluk tingkat semesta yang tak dikenal itu bicara satu demi satu. Ekspresi Chang Tianxuanzeng dan Gu bersayap langit kuning sangat jelek. Apa maksud pihak lain dengan sikap tersebut? Dia memandang mereka seolah-olah mereka adalah semut dan tidak bernegosiasi dengan mereka sama sekali. Bukan karena mereka tidak mau membicarakannya, tetapi karena mereka merasa tidak punya kualifikasi untuk membicarakannya. Hal ini membuat mereka sangat tidak nyaman. Ras langit adalah ras tertinggi di lautan semesta. Kapan mereka pernah diperlakukan seperti ini? Selain itu, apakah dia pikir mereka akan pergi hanya karena dia menyuruh mereka pergi? Cakram Giok Zenluo yang agung belum diperoleh. 3 napas telah habis, mati. Makhluk tingkat alam semesta itu sama sekali tidak ragu-ragu. Niat membunuhnya dingin saat dia melambaikan tangannya, dan sebuah tengkorak besar muncul. Tengkorak itu dipenuhi aura kematian yang tak terbatas dan menekan Chang Tianxuanzeng dan Huang Tianwujie. Pada saat yang sama, makhluk tingkat alam semesta lainnya mulai bergerak. Makhluk tingkat semesta ini memiliki penampilan yang aneh. Dia memiliki penampilan seperti manusia, tetapi dia memiliki rambut panjang di pelipisnya. Dia meninju keluar, dan segel tinjunya menembus kekosongan, membombardir Chang Tianxuanzeng dan Gu bersayap surga kuning. Serang! Serang! Chang Tianxuanzeng dan Gu bersayap langit kuning juga menyerang pada saat yang sama, memancarkan cahaya pedang dan cahaya bilah pedang. Bab 5788, Klan Zeng, Pertemuan Musim Semi Sejati. Keempat eksistensi tingkat alam semesta saling bertukar pukulan di luar kekosongan kosmos yang agung, yang menyebabkan energi yang mengerikan meletus dan menyapu ke segala arah. Jika mereka bertarung dalam jarak sedekat itu, mereka dapat menghancurkan kosmos yang besar. Akan tetapi, cahaya warna-warni di luar kosmos besar bergejolak dan melonjak, melemahkan kekuatan penghancur keempat tingkatan alam semesta. Bagaikan batu yang tenggelam ke dalam lautan. Tidak ada ombak sama sekali. Alam semesta yang agung itu secara alami baik-baik saja. Sungguh teknik abadi yang hebat. Sejak kapan klan Xia memiliki teknik abadi seperti itu? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Makhluk tingkat semesta, yang berdiri di atas lautan darah, memiliki tatapan rakus di matanya. Ahli bela diri tingkat dunia dengan cambang juga serupa. Dua teknik abadi tingkat tinggi yang sama sekali tidak dikenal menggerakkan mereka. Adapun Chang Tianxuanzeng dan Gu bersayap langit kuning, mereka sangat terkejut. Ia tidak terkejut dengan kehebatan lawannya dalam bertarung, tetapi terkejut dengan cahaya warna-warni yang dipancarkannya. Sinar cahaya itu benar-benar mampu menghilangkan kekuatan penghancur yang dihasilkan oleh bentrokan antara kekuatan-kekuatan kelas alam semesta. Teknik semacam ini sungguh tidak terbayangkan. Mungkinkah nenek moyang mereka telah melakukan hal tersebut pada puncak karirnya? Ada ahli-ahli yang tak terbayangkan di sini. Mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak mundur. Namun, mereka tidak dapat menerima kenyataan bahwa mereka tidak mendapatkan cakram Giok Zenluo yang hebat. Mereka ragu-ragu sejenak, tetapi dua makhluk tingkat semesta itu tidak berniat membiarkan mereka pergi. Klan Xia dari klan Chen. Kau telah menyinggung atasanmu. Kau harus dieksekusi. Berdiri di lautan darah, ia melepaskan alam semesta jati dirinya. Gelombang darah di bawah kakinya membubung ke langit dan menyatu dengan alam semesta jati dirinya. Ia melepaskan serangan dahsyat yang mengunci Chang Tianxuanzeng. Sedangkan untuk alam semesta tingkat lainnya, dia menyerang Gu bersayap surga kuning. Sikap merendahkan itu muncul lagi. Chang Tianxuanzeng dan Yellow Heaven Winged Howler juga marah, mereka menggunakan alam semesta kebenaran mereka dan melepaskan teknik keabadian mereka. Jelaslah bahwa kedua tingkatan alam semesta di sini juga bukan tingkatan alam semesta biasa. Mereka berdua telah memadatkan alam semesta jati diri, mereka sendiri dan mengolah teknik abadi mereka ke alam, mengubah kehampaan menjadi kenyataan. Dalam hal kepadatan kekuatan sejati mereka, mereka bahkan melampaui Chang Tianxuanzeng dan Gu bersayap langit kuning. Namun, mereka memiliki kelemahan, yaitu teknik abadi yang mereka ketahui. Mereka tidak memiliki banyak teknik abadi seperti Chang Tianxuanzeng dan Yellow Heaven Winged Gu, mereka tidak memiliki cukup variasi, sehingga mereka tidak memiliki keunggulan dalam hal kekuatan pertempuran. Kedua belah pihak saling bertukar ratusan gerakan dalam sekejap, dan keduanya seimbang. Tiba-tiba,
Dua aura mengerikan datang dari sisi lain kosmos yang luas. Semuanya merupakan aura tingkat alam semesta, dan salah satunya amat menakutkan, jauh lebih menakutkan daripada siapapun yang hadir. Ekspresi Chang Tianxuan dan Gu bersayap langit kuning berubah, mereka berbalik dan berlari. Sebenarnya ada lebih dari dua tingkatan alam semesta di sini. Bahkan ada tingkatan alam semesta yang menjaga sisi lain, dan salah satu dari mereka memiliki basis kultivasi yang jauh lebih tinggi daripada mereka. Jika mereka dikepung, pastilah mereka akan mati. Tinggal. Kedua ahli bela diri tingkat alam semesta itu berteriak dan mencoba menghentikan mereka. Namun, Chang Tianxuan dan si Howler bersayap langit kuning telah menguasai banyak teknik abadi tingkat atas dari semua jenis. Mereka tidak memiliki kekurangan dan semua jenis teknik abadi saling melengkapi. Bagaimana mereka berdua bisa menghentikan mereka? Setelah beberapa kilatan, dia menyerbu ke dalam kekacauan besar itu. Suara mendesing. Tepat saat Chang Tianxuan dan Huang Tianqi Huang pergi, dua sosok muncul di tempat mereka berdiri. Apa yang sedang terjadi? Salah satu kelas semesta bertanya. Makhluk tingkat semesta ini memiliki tubuh berwarna merah darah dan bentuk seperti macan tutul merah. Ia memiliki 5 ekor dan 1 tanduk di kepalanya. Ini adalah seorang ahli dari klan Zeng. Dia juga yang paling menakutkan dari 4 ahli bela diri tingkat alam semesta. 2 kultivator tingkat alam semesta dari klan Xia, yang merupakan kaisar abadi kekacauan primordial paling biasa, mencoba menerobos masuk, tetapi kami mengusir mereka. Seorang ahli bela diri tingkat dunia yang berdiri di atas lautan darah. Klan Xia dari klan Chen. Orang tingkat alam semesta dari klan Zeng mengerutkan kening dan berkata, kau bahkan tidak bisa menghentikan 2 orang klan Xia. Kedua orang dari klan Xia ini sangat aneh. Mereka telah menguasai banyak teknik abadi yang kuat, dan semuanya tidak pernah terdengar. Dengan kombinasi berbagai teknik abadi, kekuatan mereka sangat kuat, jauh melampaui klan Xia biasa. Jika kita tidak berhati-hati, mereka akan melarikan diri. Dijelaskan makhluk tingkat semesta yang berdiri di lautan darah. Dia telah menguasai banyak teknik surgawi yang belum pernah terdengar. Anggota klan Zeng tingkat alam semesta mengerutkan kening dan mengibaskan 5 ekornya seolah sedang berpikir. 2 kaisar abadi kekacauan primordial dari klan Xia benar-benar menguasai begitu banyak teknik abadi yang kuat. Mungkinkah mereka bertemu secara kebetulan di tengah kekacauan? Atau mungkin mereka bukan dari dunia alam semesta sejati, kita, tetapi dari kekacauan primal yang jauh. Klan Zeng tingkat alam semesta membuat tebakan. Yang lainnya juga tenggelam dalam pikirannya, tidak mampu mencapai suatu kesimpulan. Tidak masalah. Pertemuan musim semi yang sesungguhnya akan segera dimulai. Tugas kita adalah menjaga tempat ini dan memastikan persaingan yang lancar dan adil dalam pertemuan musim semi yang sesungguhnya. Kita tidak boleh melakukan kesalahan apapun. Kata anggota klan Zeng tingkat alam semesta. Yang lainnya mengangguk dan tubuh mereka berkelebat, bersembunyi dalam cahaya warna-warni di luar kosmos yang agung. Adapun Luming, 2 tingkatan alam semesta sebelumnya tidak menyebutkannya sama sekali. Di mata mereka, seorang raja abadi dengan 9 transformasi yang sekarat tidaklah penting dan tidak akan memiliki pengaruh apapun terhadap pertemuan musim semi yang sesungguhnya. Chang Tianxuan dan Gu bersayap langit kuning terbang selama 2 hari sebelum berhenti di tengah badai petir yang kacau. Tempat macam apa ini? Sebenarnya ada begitu banyak kelas alam semesta di sini. Ini tidak dapat dipercaya. Kata Huang Tianqi. Kekosongan kekacauan purba tidak terbatas dan mengandung banyak rahasia. Sang leluhur mungkin tahu sedikit, tetapi mereka tidak pernah menyebutkannya sebelumnya. Mereka sama sekali tidak mempercayai kita. Ekspresi Chang Tianxuan Dao sangat jelek. Cakram Gyokzen Luo besar baru saja menghilang di depan matanya. Dia benar-benar tidak mau menerima ini. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kata Huang Tianqi. Mari kita beritahu surga tanpa bencana, 100 misteri langit kuning, dan yang lainnya terlebih dahulu. Kemudian, kita akan memikirkan cara untuk memberitahu para leluhur. Setelah bertahun-tahun, kedua leluhur itu mungkin telah mencapai alam ciptaan dan sedang dalam perjalanan ke sini. Kata Chang Tianxuan. Tanpa cakram Gyokzen Luo Agung, bagaimana mungkin mereka berani mengkhianati kedua leluhur? Saya hanya bisa melakukan ini. Huang Tianqi mendesak enggan. Luming merasakan sakit yang tajam di jiwanya yang abadi, yang hampir tercabik-cabik.
Jurus tingkat alam semesta yang menginjak lautan darah itu langsung ditujukan pada jiwa abadi. Untungnya, pada saat kritis, leluhur langit biru telah membungkus Luming dengan kekuatan jiwa abadinya, yang telah mengimbangi sebagian besar kekuatan serangan. Meski begitu, jiwa abadi Luming masih penuh retakan, seperti porselen yang hampir pecah. Adapun primogenitor langit hijau, dia juga telah tertidur lelap karena luka-lukanya. Luming mengumpulkan sisa energinya dan bergegas menuju kosmos besar. Kedua kosmos yang menjaga tempat ini mengabaikannya karena mereka harus berhadapan dengan Chang Tian Xuan Seng dan kelabang bersayap surga kuning. Tak lama kemudian, Luming mendekati penghalang alam semesta. Ia mengeluarkan cakram susunan. Cakram susunan itu bersinar dan sebuah celah muncul di penghalang alam semesta. Bisa dilakukan. Mata Luming berbinar. Penghalang kosmik kosmos yang besar ini tidak kokoh. Kalau dipikir-pikir, ada makhluk tingkat alam semesta yang menjaga bagian luar, jadi tidak penting lagi apakah penghalang alam semesta itu kuat atau tidak. Tidak peduli seberapa kokohnya penghalang alam semesta, ia tidak mungkin dapat menahan pertahanan beberapa makhluk tingkat alam semesta. Setelah menerobos penghalang alam semesta, Luming melihat sebuah benua besar mengambang di kehampaan. Luming bergegas menuju benua itu. Bab 5789, Makna Mendalam Meridian Abadi. Di kosmos yang sesungguhnya, terdapat pegunungan yang tak berujung. Tempat ini terpencil dan sepi, hanya ada sedikit orang. Luming ingin memilih tempat yang lebih terpencil untuk memulihkan diri. Luming membuka sebuah gua di puncak gunung. Ia memasuki gua dan menutup pintu masuknya. Kemudian, ia duduk bersila dan dua awan kabut darah keluar dari tubuhnya. Kabut darah itu menggeliat dan mengembun, berubah menjadi dirinya di masa lalu dan dirinya di masa depan. Namun, aura mereka sangat lemah. Kali ini, Luming terluka parah. Pada awalnya, dia terkena serangan dari kekuatan surgawi yang tak terkalahkan dan gu bersayap surga kuning, masa lalu dan masa depannya hancur. Kemudian, dia diserang oleh makhluk tingkat semesta dengan jiwanya yang abadi. Jiwanya yang abadi telah dipenuhi retakan dan dia hampir musnah. Orang harus tahu bahwa ini bukan serangan biasa. Ini adalah serangan tingkat semesta. Serangan tingkat semesta didasarkan pada kekuatan sejati, dan jejaknya dapat melenyapkan segalanya. Sudah merupakan suatu keberuntungan bahwa Luming dapat bertahan hidup, tetapi parahnya cedera yang dialaminya belum pernah terjadi sebelumnya. Kali ini, mungkin butuh waktu puluhan ribu tahun untuk pulih. Luming mendesah. Luming segera mengeluarkan 3 botol giok, yang semuanya berisi cairan obat abadi. Ketiga mayat itu menelan ketiga botol cairan obat abadi itu dalam satu tarikan napas dan mulai menyalurkan energi mereka untuk menyembuhkan luka-luka mereka. Cairan obat abadi itu berubah menjadi energi dan beredar ke seluruh tubuh mereka. Setelah beberapa hari, luka-luka Luming akhirnya stabil dan dia tidak akan mati karena luka-lukanya. Sudah beberapa hari berlalu, tetapi tidak ada ahli bela diri tingkat alam semesta yang mengejar kita. Sepertinya kita aman untuk saat ini. Luming menghela napas panjang lega, merasa lega. Kemudian, Luming menyebarkan kesadaran abadinya dan menyatukannya dengan langit dan bumi untuk mengamati alam semesta. Selama beberapa hari terakhir masa pemulihan, ia telah menemukan bahwa alam semesta ini berbeda dari yang lain. Alam semesta ini sangat berbeda dari kosmos samudra semesta yang besar. Dan EBSCP, dia merasa sangat mudah untuk mempelajari niat kekacauan di sini. Bahkan lebih mudah daripada di tempat manapun di lautan semesta, atau bahkan di tanah ciptaan. Ia menyebarkan kesadarannya yang abadi dan samar-samar merasakan adanya Upanishad kacau yang tak terhitung jumlahnya yang saling terkait dalam kekosongan alam semesta ini, membentuk benda-benda seperti urat nadi. Bahkan bisa disebut sebagai meridian abadi yang utama. Meridian abadi yang utama mirip dengan meridian roh dan meridian surgawi. Meridian ini dapat memelihara alam semesta yang agung untuk waktu yang lama dan membuatnya sangat kaya akan energi dan vitalitas. Meridian ini akan membuat makhluk hidup di alam semesta yang agung lebih cocok untuk dibudidayakan. Luming menarik napas dalam-dalam. Energi antara langit dan bumi melonjak dan memasuki tubuh Luming. Energi ini, Luming menampakkan ekspresi terkejut. Energi kosmos yang agung ini sangat bermutu tinggi dan murni. Sangat mudah diserap dan dimurnikan. Faktanya, Luming bahkan dapat merasakan jejak, energi sejati, dalam energi tersebut. Luming menikmatinya dengan saksama dan menyimpulkan bahwa ia tidak salah merasakannya.
Itu benar-benar kekuatan kebenaran. Meskipun sangat tipis dan orang biasa tidak akan bisa merasakannya, Lu Ming sekarang telah memadatkan 3 benih kekuatan sejati. Selain itu, dia sebelumnya telah mengendalikan kekuatan tempur boneka itu dan memiliki kontak yang dalam dengan kekuatan sejati. Dia sangat peka terhadap kekuatan sejati dan tidak bisa menyembunyikannya darinya. Energi langit dan bumi ternyata mengandung kekuatan sejati, yang mengejutkannya. Karena nenek moyang langit cerah telah mengatakan bahwa hanya di dunia nyata, energi langit dan bumi akan mengandung kekuatan kebenaran. Namun, ini adalah kekosongan kekacauan purba, tanah pengasingan. Apa yang terjadi di sini? Lu Ming berspekulasi bahwa pasti ada banyak ahli di alam semesta ini. Di samudera semesta, mereka yang berada di alam asal perlu menggunakan jembatan semesta untuk terhubung ke samudera semesta dan memahami asal-usulnya untuk meningkatkan kultivasi mereka. Namun, di kosmos yang besar ini, seseorang mungkin dapat langsung menyerap dan memurnikan energi dunia dan mengubahnya menjadi energi asal. Hal ini karena kekuatan kebenaran adalah sumber segala kekuatan, ibu segala kekuatan. Segera setelah itu, Lu Ming menemukan sesuatu yang lebih besar. Kosmos yang besar ini dipenuhi dengan hukum-hukum nomologi. Hukum-hukum nomologi ini sangat kuat. Hukum-hukum ini seperti rantai besar yang tidak terlihat dan tidak berbentuk, namun mereka menyegel dunia. Seorang ahli yang tak tertandingi tengah membuat pengaturan di kosmos yang luas ini. Lu Ming tergerak. Dengan hukum nomologi masif yang telah ditetapkan, langit, bumi, dan ruang angkasa kosmos yang besar ini menjadi sangat stabil. Makhluk hidup biasa mungkin akan kesulitan untuk terbang. Kosmos yang besar ini jelas tidak biasa. Tidak mengherankan ada 2 eksistensi tingkat alam semesta yang menjaga kosmos yang agung. Setelah merasakannya dengan cermat, Lu Ming menarik kembali kesadaran abadinya. Tidak peduli apa yang terjadi pada kosmos yang agung ini, hal terpenting sekarang adalah menyembuhkan luka-lukanya. Hanya setelah dia pulih, dia akan memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri. Tubuh masa lalu dan masa depan memasuki tubuh masa kini. Kemudian, mereka melakukan trinitas dan mulai menyembuhkan. Tentu saja, dalam kondisi Lu Ming saat ini, ia hanya bisa melakukan trinitas awal dan menyatukan energi surgawinya. Sedangkan untuk penyatuan tubuh fisik dan jiwa surgawi, ia tidak bisa melakukannya sama sekali. Luka-lukanya terlalu serius. Jiwa abadi dari satu tubuh saja sudah penuh dengan retakan yang sulit disembuhkan. Tidak realistis untuk menyatukan 3 jiwa abadi. Waktu berlalu seperti kuda jantan putih, tahun demi tahun. Dalam sekejap mata, 30.000 tahun telah berlalu. Lu Ming telah menggunakan 30.000 tahun untuk memulihkan diri kali ini. Orang bisa tahu seberapa serius lukanya. Setelah terluka oleh kekuatan kebenaran, sangat sulit untuk pulih. Dia harus perlahan-lahan, sedikit demi sedikit, mengeluarkan energi sejati dari tubuh dan jiwanya yang abadi tanpa melukai dirinya sendiri. Dia butuh waktu untuk bertahan. Tentu saja, alasan utamanya adalah tingkat kultivasi Lu Ming tidak memadai. Jika Lu Ming juga seorang tingkat alam semesta dan telah menguasai kekuatan kebenaran, akan sangat mudah untuk melenyapkan dan menghilangkan kekuatan kebenaran yang menyerang. Selama 30.000 tahun, Lu Ming tidak bergerak sama sekali. Tubuhnya tertutup lapisan tanah yang tebal. Tanah itu sekeras batu. Dari luar, Lu Ming tampak seperti golem atau patung kasar. Dia belum pulih sepenuhnya. Lu Ming mendesah dalam hatinya. Energi sejati dalam tubuhnya pada dasarnya telah habis, tetapi karena telah terkikis oleh energi sejati terlalu lama, ia membutuhkan waktu untuk memulihkan diri. Adapun jiwanya yang abadi, kondisinya bahkan lebih buruk. Bahkan ada retakan kecil di sana. Lu Ming memperkirakan butuh jutaan tahun pemulihan untuk pulih. Lu Ming siap meluangkan waktu untuk memulihkan diri. Jika tidak bisa, ia akan keluar dan mencoba peruntungannya. Kalau saja ada obat abadi yang bisa menyembuhkan luka jiwa abadi, pemulihannya pasti sangat cepat. Hah! Tiba-tiba, Lu Ming merasakan gerakan dari atas. Kemudian, dia melihat sosok mungil jatuh dari atas dan menghantam tanah dengan keras. Setelah beberapa lama, sosok itu perlahan bangkit. Gadis kecil itu berusia sekitar 8 atau 9 tahun. Rambutnya dikuncir 2 dan wajahnya bulat. Dia sangat imut. Yang paling mengejutkan Lu Ming adalah bahwa gadis ini sebenarnya seorang manusia. Tidak, itu tidak benar. Dia tidak bisa dianggap manusia. Suku manusia di tanah yang tak ternoda dibentuk oleh darah cangking,
penguasa penciptaan, dan ketiga penguasa penciptaan berasal dari suku yang sama. Tegasnya, ras manusia, ras langit biru, dan ras langit kuning semuanya berasal dari ras yang sama. Dan gadis kecil ini memiliki asal-usul yang sama dengan mereka. Bagaimana bisa ada seorang gadis kecil yang memiliki asal-usul yang sama dengan mereka di tempat ini yang begitu jauh dari alam semesta purba? Mungkinkah para ahli dari klan Langit Cerah atau klan Chang dan Huang telah datang ke sini di masa lalu untuk membiakkan keturunan mereka? Lu Ming memiliki banyak pikiran dalam benaknya. Bab 5790. Wajah gadis kecil itu pucat, dan ada darah di sudut mulutnya. Dia jelas terluka. Dia duduk bersila di tanah dan membentuk segel dengan 10 jarinya. Energi antara langit dan bumi berkumpul menuju gadis kecil itu, membentuk lapisan cahaya ungu di permukaan tubuh gadis kecil itu. Lu Ming tidak mengganggu mereka. Dan EBSCP, dia dapat mengetahui bahwa kultivasi gadis kecil ini berada pada tingkat dewa sejati. Jarang sekali seorang gadis berusia 8 atau 9 tahun memiliki kultivasi tingkat dewa sejati. Namun, bagi Lu Ming, itu bukan apa-apa. Perbedaannya terlalu besar. Bagaimanapun juga, gadis itu bukanlah ancaman baginya. Sebaliknya, dia sangat penasaran dengan gadis kecil itu dan ingin menunggu dan melihat apa yang akan terjadi padanya. Pada saat yang sama, Lu Ming juga menemukan bahwa gadis kecil itu telah jatuh dari celah di atas. Awalnya, ia memasuki gunung untuk memulihkan diri, tetapi setelah puluhan ribu tahun, sebuah retakan muncul di puncak gunung. Tidak diketahui apakah itu karena pergerakan geografis atau pertempuran antara para ahli. Pada saat yang sama, hal itu juga membuktikan spekulasi Lu Ming bahwa makhluk hidup biasa tidak dapat terbang di multiverse ini. Kalau tidak, dengan kultivasi tingkat dewa sejati gadis kecil itu, bagaimana mungkin dia jatuh seperti manusia biasa? Setengah hari kemudian, luka-luka gadis kecil itu sudah stabil dan dia sudah pulih. Dia mulai melihat-lihat. Dia melirik Lu Ming, merasa sedikit penasaran. Dia bergumam, mengapa ada patung di sini? Aneh. Sambil bergumam, dia mengulurkan tangan dan menyentuh pipinya. Lu Ming tidak bergerak. Perhatian gadis kecil itu tidak tertuju pada Lu Ming lama-lama. Dia melihat sekeliling lagi dan kembali ke tempat asalnya. Dia mendongak. Dia samar-samar dapat melihat cahaya bersinar dari atas. Terlalu tinggi. Bagaimana aku bisa naik? Jika aku tidak bisa naik, kakek akan sangat cemas saat dia tidak melihatku. Kakek sedang terluka. Aku tidak berhasil menemukan obat mujarab untuknya dan malah terjebak di tempat ini. Seberapa cemaskah kakek? Apakah lukanya akan semakin parah? Apa yang harus kita lakukan? Gadis kecil itu bergumam pada dirinya sendiri sementara air mata mulai menggenang di matanya. Kemudian gadis kecil itu menggertakkan giginya dan berencana untuk memanjat tembok itu. Namun, dinding di sekitarnya sangat curam, dan sudut dinding terhadap tanah lebih dari 90 derajat. Tidak mudah untuk memanjatnya. Tidak butuh waktu lama bagi gadis kecil itu untuk jatuh ke tanah sambil menangis. Lu Ming menganggapnya menarik dan tidak ikut campur. Bagaimanapun, dengan tubuh tingkat dewa sejati, beberapa kali jatuh tidak akan menyebabkan bahaya apapun. Tekad gadis kecil itu sangat kuat. Dia tidak menyerah bahkan setelah gagal sekali dan memanjat ke arah lain. Namun, seperti yang diduga, dia jatuh lagi setelah beberapa saat. Gadis kecil itu mencoba lebih dari 20 kali dan jatuh lebih dari 20 kali. Lu Ming agak terkesan. Jarang sekali seorang gadis berusia 8 atau 9 tahun memiliki tekad yang kuat seperti itu. Setelah gagal lebih dari 20 kali, gadis kecil itu akhirnya menyerah dan menangis. Setelah sekitar setengah jam, gugu-gugu, perut gadis kecil itu berbunyi. Dia menyeka air matanya dan mulai melihat ke sekeliling. Lalu matanya berbinar dan dia berlari menuju tembok. Di dinding, beberapa tanaman merambat tumbuh keluar. Di tanaman merambat itu, ada buah berwarna merah terang seukuran buah lengkeng. Gadis kecil itu mengambil satu dan memasukkannya ke dalam mulutnya tanpa mempedulikan apakah makanan itu bersih atau tidak. Dia menelannya dalam beberapa suap. Enak sekali. Buah liar macam apa ini? Aku belum pernah memakannya sebelumnya. Gadis kecil itu bergumam ketika hendak memetik yang kedua, tetapi ekspresinya langsung berubah dan dia berseru, beracun. Tubuh gadis kecil itu bergetar hebat, dan dia jatuh ke tanah. Lapisan cahaya berwarna darah menutupi tubuhnya,
dan tubuh mungilnya membengkak seolah-olah ada monster yang akan menyerbu keluar. Tidak bagus. Buah ini mengandung sedikit darahku. Kekuatan obatnya sangat kuat. Dia tidak bisa menahannya. Dia tidak bisa memurnikannya. Hati Lu Ming tergerak. Saat pertama kali memasuki tempat ini, luka-lukanya sangat serius, dan beberapa tetes darah tumpah di dinding. Meskipun ia telah menghisap beberapa tetes darah saat pemulihan, masih ada beberapa noda darah. Tanaman merambat itu telah menyerap sisa darahnya, itulah sebabnya mereka menghasilkan buah berwarna merah cerah. Buah-buah ini mengandung kekuatan darahnya. Sekalipun jumlahnya sedikit, dengan kultivasinya, setetes darahnya dapat menghancurkan sebagian besar langit berbintang dan menembus alam semesta besar yang lemah. Gadis kecil itu hanya memiliki tingkat kultivasi dewa sejati, jadi bagaimana ia dapat menahan kekuatan seperti itu? Tubuhnya akan meledak. Lu Ming tidak menyadari bahwa buah itu tumbuh dengan menyerap energi dari darahnya. Oleh karena itu, ia tidak menghentikan gadis itu. Pada saat itu, Lu Ming tidak ragu-ragu. Dia melancarkan gelombang energi dan memasuki tubuh gadis kecil itu. Alasan dia menyelamatkannya adalah karena dia sangat penasaran tentang asal-usul gadis laut kecil ini. Kedua, gadis kecil itu mengingatkannya pada masa kecil Lu Qi dan Lu Xiangxiang. Dia merasa kasihan padanya dan tidak ingin gadis kecil itu mati di sini. Energi Lu Ming memasuki tubuh gadis kecil itu dan segera menekan energi buah itu. Dia juga membantu gadis kecil itu untuk memurnikan energi buah itu. Dan EBSP, beberapa hari kemudian, kekuatan dalam tubuh gadis itu mulai stabil, dan kultivasinya mulai meningkat. Kultivasi gadis kecil itu awalnya berada di tahap kedua alam dewa sejati, tetapi dia berhasil menembus ke tahap ketujuh alam dewa sejati dalam satu gerakan. Dalam beberapa hari, dia telah melewati 5 tingkat. Terlebih lagi, dia belum sepenuhnya menyempurnakan kekuatan buah itu di dalam tubuhnya. Saat dia terus menyempurnakannya, kultivasinya akan maju pesat. Tidak lama lagi dia akan memasuki alam surgawi. Gadis kecil itu terbangun dan sangat gembira saat mengetahui perubahannya. Dia tahu bahwa buah ini jelas merupakan harta karun yang tak tertandingi. Buah ini jauh lebih berharga daripada banyak obat-obatan suci yang dikenalnya. Gadis kecil itu berlutut di depan Lu Ming sambil menjatuhkan diri. Batu senior? Tidak, batu senior abadi. Batu abadimu itu psikis, kan? Terima kasih atas bantuanmu tadi. Kalau tidak, kau pasti sudah meninggal sekarang dan tidak akan pernah melihat kakek lagi. Setelah selesai berbicara, dia bersujud kepada Lu Ming 3 kali. Baru saja, dia juga merasakan bahwa Lu Ming telah melepaskan gelombang energi yang membantunya memurnikan buah tersebut. Dia mengira Lu Ming adalah batu berakal yang telah menyerap saripati langit dan bumi serta memiliki kultivasi yang mendalam. Itu karena tidak jarang batu abadi memiliki roh. Beberapa dari mereka memiliki kultivasi yang sangat kuat segera setelah mereka lahir. Lu Ming terdiam, tetapi dia tidak menyangkalnya. Itu bisa dianggap sebagai persetujuan diam-diam. Bagus juga dia dianggap sebagai batu abadi. Lagi pula, dia telah bergegas ke alam semesta ini di bawah perlindungan 2 tingkat alam semesta, dan ada juga tingkat alam semesta dari ras langit yang mengejarnya. Oleh karena itu, dia harus tetap bersikap rendah hati agar tidak dilacak. Bahkan jika makhluk tingkat alam semesta yang menjaga tempat ini melacak mereka, itu tetap akan menjadi masalah besar. Oleh karena itu, menjadi batu abadi itu bersifat psikis. Setelah gadis kecil itu bersujud, dia melihat sekelilingnya, mencoba mencari jalan keluar. Sayangnya, dengan kultivasinya yang berada pada tahap ketujuh alam dewa sejati, dia masih belum bisa keluar. Senior, bisakah kau mengantarku keluar? Aku pasti akan mengingat kebaikanmu yang luar biasa di hatiku. Kau pasti bosan di sini sendirian. Aku akan datang dan mengobrol denganmu lebih sering di masa depan, oke? Anggap saja itu sebagai balasan atas kebaikanmu yang menyelamatkan nyawa. Yuyu datang ke Lu Ming dan berkata. Bab 5791, Inti Bencana dan Cahaya Merah Darah. Menggunakan obrolan untuk membalas budi karena telah menyelamatkan hidupnya. Alasan ini, dia sungguh imut. Lu Ming melepaskan gelombang energi lain, berencana untuk mengirim Yuyu keluar. Senior, harap tunggu. Melihat Lu Ming bereaksi, Yuyu buru-buru berteriak dan melangkah ke dinding untuk memetik buah berwarna merah cerah. Senior, ini buahmu, kan? Kakekku terluka parah. Awalnya aku ingin memetik obat dewa untuk menyembuhkan luka kakekku,
tetapi aku tidak menyangka akan jatuh ke tempat ini. Bolehkah aku membawa buah untuk menyembuhkan luka kakekku? Yuyu mengedipkan matanya yang besar dan menatap Luming. Asyik, buah di tangan Yuyu terbang ke arah Luming dan menghilang ke dalam tubuhnya yang seperti batu. Penatua, mata Yuyu yang besar berkaca-kaca dan air mata mengalir di wajahnya. Dia hampir menangis. Dia pikir buah itu terlalu berharga. Dia sudah makan satu, dan batu abadi senior enggan memberinya yang lain. Pada saat ini, obat dewa berwarna hijau zamrud terbang keluar dari tubuh Luming dan mendarat di tangan Yuyu. Buah-buah di sini terlalu keras dan tidak baik untuk penyembuhan. Rumput awan yang menjulang ini adalah obat mujarab untuk penyembuhan. Ini akan membantu kakekmu. Sebuah suara terngiang di telinga Yuyu. Yuyu menerima rumput awan yang tumbuh dan sangat gembira. Dia bersujud kepada Luming beberapa kali. Luming melepaskan semburan energi, membawa Yuyu dan terbang di sepanjang retakan itu. Setelah mengantar Yuyu pergi, Luming terus menyembuhkan luka-lukanya. Keesokan harinya, Yuyu tidak datang. Pada hari ketiga, dia masih tidak datang. Pada hari keempat, seutas tali jatuh dari atas, dan sesosok tubuh mungil meluncur turun di sepanjang tali itu. Itu Ayu. Wajah Yuyu penuh dengan kegembiraan dan wajahnya berseri-seri. Dia tidak bisa menyembunyikan senyum di wajahnya. Senior, terima kasih atas obat mujarabmu. Luka kakek hampir sembuh. Aku janji akan datang dan mengobrol denganmu. Nanti, saat aku senggang, aku akan datang dan mengobrol denganmu, oke? Yuyu berlari kecil ke sisi Luming. Sebelum Luming sempat menjawab, dia mulai berbicara lagi. Senior, siapa namamu? Sudah berapa lama sejak kau memperoleh kesadaran? Kau sudah di sini selama bertahun-tahun, kan? Ngomong-ngomong, kamu laki-laki atau perempuan? Tidak, kalian batu tidak bisa disebut laki-laki dan perempuan, kan? Kamu laki-laki atau perempuan? Oh, dari suaramu terakhir kali, sepertinya kamu laki-laki. Luming terdiam. Yuyu tampaknya sudah lama tidak berbicara dengan siapapun. Dia tidak peduli apakah Luming menanggapi atau tidak. Dia terus berbicara dan tidak memberi Luming kesempatan untuk menyela. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba menghela napas panjang dan berkata dengan wajah sedih, Yuyu, sudah lama sekali aku tidak berbicara sebanyak ini. Di suku ini, tidak ada yang mau bergaul denganku, tidak ada yang mau menjadi temanku, dan tidak ada yang mau berbicara denganku. Mereka semua melihatku sebagai pembawa sial dan percaya bahwa aku akan membawa malapetaka bagi suku ini. Mengapa mereka berpikir kamu akan membawa bencana bagi suku? Luming akhirnya memanfaatkan kesempatan itu dan menggunakan kesadaran abadinya untuk berbicara. Suaranya bergema di telinga Yuyu. Senior, akhirnya kau berbicara. Kupikir kau mengabaikanku. Ia lalu melanjutkan, para anggota klan mengatakan bahwa saat Yuyu lahir, cahaya merah darah turun dari langit dan menyelimuti seluruh suku selama 3 hari. Setelah Yuyu lahir, ibu meninggal dunia. Saat dia berkata demikian, bola mata Yuyu berputar-putar di rongga matanya lagi, dan ekspresinya meredup. Tidak lama setelah itu, ayahku terbunuh oleh seekor binatang buas saat sedang berburu. Selama bertahun-tahun, selalu ada berita buruk tentang suku itu. Dari waktu ke waktu, ada anggota suku yang terbunuh oleh binatang buas atau oleh tangan suku lain. Mungkin Yuyu benar-benar pembawa sial. Kamu bahkan menyebabkan kakek terluka parah terakhir kali dan hampir meninggal. Mungkin, Yuyu harus menjauh dari suku itu. Dengan begitu, suku itu akan menjadi lebih baik. Anda melanjutkan. Luming sedikit tergerak. Dia tidak menyangka seorang gadis berusia 8 atau 9 tahun mampu menanggung begitu banyak hal. Luming dapat membayangkan betapa besar tekanan yang dialami seorang gadis kecil, yang sejak kecil dianggap pembawa sial oleh sukunya, yang dikucilkan di mana-mana, diperlakukan dingin dan dikritik. Betapa sedihnya dia. Tidak masalah apakah Yuyu pembawa sial atau tidak. Tidak bertanggung jawab jika menyalahkan seorang gadis kecil. Cahaya darah dari langit belum menghilang bahkan setelah 3 hari. Luming bergumam dalam hatinya. Ia kemudian mengalirkan energi abadi ke matanya dan menyapukan pandangannya ke arah Ayu. Tiba-tiba, ekspresi Luming berubah dan dia tampak terkejut. Dia bisa melihat lapisan cahaya merah darah di tubuh Yuyu dan bahkan jiwanya yang abadi. Cahaya darah ini berwarna merah tua dan telah meresap sepenuhnya ke dalam tubuh dan jiwa Yuyu. Seolah-olah keduanya telah menyatu menjadi satu. Benar-benar ada cahaya darah.
Apa yang terjadi? Lu Ming merenung. Cahaya darah itu bukan darah Yuyu sendiri, melainkan darah dari dunia luar. Lu Ming belum pernah melihatnya sebelumnya, tetapi cahaya itu telah menyatu dengan Yuyu. Namun, ada lapisan batu di antara mereka dan Lu Ming masih dalam tahap pemulihan. Dia tidak bisa melihatnya dari jarak dekat dan tidak tahu untuk apa cahaya berdarah itu digunakan. Namun, Lu Ming secara naluriah merasakan bahwa lapisan cahaya merah darah ini tampaknya menekan Yuyu dan mengunci potensinya. Lu Ming terkejut. Yuyu memiliki basis kultivasi dewa sejati pada usia 8 atau 9 tahun. Bahkan di kosmos yang agung, itu dianggap cukup bagus. Jika bakat dan potensinya benar-benar ditekan oleh cahaya darah, seberapa kuat bakat dan potensinya jika tidak ditekan? Lu Ming menekan rasa ingin tahunya. Luka-luka di tubuhnya belum pulih. Tidak akan terlambat untuk memeriksanya setelah dia pulih. Berapa jumlah orang dalam suku Anda? Apakah suku lainnya sama dengan Anda? Lu Ming bertanya. Dia ingin memahami alam semesta melalui Yuyu. Suku kami beranggotakan beberapa ribu orang. Suku-suku lainnya sama seperti kami. Kudengar dari kakek bahwa mereka semua adalah klan Xia dan termasuk dalam dinasti Yue yang agung. Kata Yoyo. Setelah itu, Lu Ming terus mengajukan beberapa pertanyaan. Sayangnya, Yuyu masih muda dan pengetahuannya tentang alam semesta ini terbatas. Setelah mengobrol sebentar, dia mulai berkultivasi. Sore harinya, Yuyu berpamitan dan memanjat tali. Keesokan paginya, Yuyu datang lagi. Dia bergumam bahwa luka kakeknya sudah pulih lebih baik. Kemudian, dia pergi berkultivasi sendiri dan pergi pada malam hari. Selama 10 hari berikutnya, Yuyu datang ke sini setiap hari. Sebagian besar waktunya dihabiskan untuk berkultivasi sendirian. Lagi pula, dia tidak memetik satu buah pun dalam 10 hari terakhir. Lu Ming dapat menebak pikiran wanita muda itu. Mungkin karena Lu Ming telah mengambil kembali yang terakhir yang telah dipetiknya. Dia mengira itu adalah milik pribadi Lu Ming dan tidak berani mengambilnya lagi. Setelah lebih dari 10 hari bergaul, Yuyu dan Lu Ming dianggap saling kenal. Gadis kecil itu tidak sedang merencanakan apapun. Dia akan menceritakan semua yang ada dalam pikirannya kepada Lu Ming. Ada masalah dengan pelatihan Anda. Pada hari ini, Lu Ming mulai memberikan nasihat. Metode kultivasi Yuyu tidak terlalu cemerlang. Bisa dikatakan sangat kasar dan banyak kekurangannya. Sebelumnya, untuk dapat berkultivasi ke tingkat Dewa Sejati 2, orang hanya dapat mengatakan bahwa bakat Yuyu tidak buruk. Selain itu, lingkungan kultivasi kosmos yang besar ini sangat bagus. Jika dia memiliki teknik kultivasi yang baik, dia akan meningkat lebih cepat.